Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sri Damayanti sebagai moderator dari kelompok 5 kelas C. Nah, kelompok 5 ini terdiri dari 6 orang, yaitu diantaranya ada Hilmi Nurfakira, saya sendiri Ira Sri Damayanti, Ano Oktaviani, Alifah Huwaida, Muhammad Gian, dan Sofa Fauzan. Nah, kelompok 5 di sini akan membahas evaluasi pembelajaran di dalam pelatihan yang berjudul Pengaruh Pelatihan Terhadap Kemampuan Kerja dan Kinerja Karyawan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu di sini ada pengertian dari pelatihan dan evaluasi pelatihan. Nah, jadi pelatihan adalah cara yang jamak dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kompetensi, attitude, dan pengetahuan peserta. Nah, jadi fungsi dari pelatihan ini yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan atau wawasan kepada masing-masing individu atau karyawan, dan mereka dilatih bagaimana cara bersikap di dalam suatu perusahaan, dan tentunya untuk meningkatkan keterampilan masing-masing individu atau karyawan. Pelatihan dilakukan dengan tujuan agar terjadi peningkatan kinerja individu dan ujungnya adalah kinerja korporat. Nah, jadi pelatihan ini kan berfungsinya untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing individu, dan maksud dari kinerja korporat di sini itu agar mereka tetap bisa eksis di tengah persaingan yang ketat seperti sekarang. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian dari evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan adalah tahapan yang sudah selayaknya menjadi bagian integral dari program pelatihan. Melewatkan tahapan yang satu ini sama saja dengan melakukan program pelatihan setengah jalan, karena tidak pernah terukur tingkat keberhasilannya. Pun ketika hendak menyelenggarakan program yang sama pada periode waktu berikutnya, penyelenggara tidak memiliki tolak ukur yang baik dalam membuat pelatihan yang lebih tepat sasaran. Nah, jadi tentunya sangat penting sekali dilakukannya evaluasi di dalam suatu program pelatihan, karena evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian keberhasilan yang sudah didapatkan dari program-program yang sudah dilaksanakan di dalam suatu pelatihan tersebut, dan juga untuk mengukur sejauh mana pencapaian hasil belajar dari masing-masing individu atau seseorang yang mengikuti pelatihan tersebut, serta untuk mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki dalam program pelatihan tersebut agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang selanjutnya, program pelatihan memang harus melewati berbagai evaluasi dan uji coba. Nah, seperti yang saya tadi bilang, evaluasi ini sangat penting dilakukan karena semua ini dilakukan agar kualitas pelatihan semakin baik, kuat, dan selalu terupdate, yaitu selalu ada pembaruan, tidak monoton, dan tidak ketinggalan zaman. Kirkpatrick, seorang ahli evaluasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, mengembangkan model evaluasi pelatihan yang terkenal dengan Kirkpatrick 4 Levels Evaluation Model, yaitu diantaranya yang pertama ada reaksi, yang kedua ada evaluasi belajar, yang ketiga ada tingkah laku, dan yang keempat ada hasil belajar. Langsung saja kita simak masing-masing penjelasan dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Evaluasi level 1 atau bisa dinamakan dengan reaksi. Pada tingkat ini, keberhasilan suatu pelatihan dapat dievaluasi dari reaksi atau respon peserta pelatihan. Minat dan keaktifan peserta dalam pelatihan menjadi indikasi bahwa peserta dapat mengikuti pelatihan dengan antusias dan penuh semangat. Kepuasan peserta dalam mengikuti pelatihan menjadi indikasi bahwa pelatihan diikuti dengan suasana yang menyenangkan. Di ujung pelatihan, dalam pelatihan yang berkesinambungan, peserta menunjukkan minat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan datang atau pelatihan lanjutannya. Pada evaluasi ini, sudah akan terlihat jika pelatihan memiliki respon yang baik untuk para pekerja dan membuat para pekerja senang untuk mengikuti pelatihannya, maka akan meningkatkan motivasi dan semangat mereka saat bekerja di tempat pekerjaannya masing-masing. Evaluasi reaksi ini sama halnya dengan mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan. Komponen-komponen yang termasuk dalam level reaksi ini yang merupakan acuan untuk dijadikan ukuran. Komponen-komponen tersebut diantaranya yang pertama,
instruktur pelatih atau yang melatih pada lembaga pelatihan tersebut. Yang kedua, fasilitas pelatihan. Fasilitas apa yang lembaga berikan untuk para karyawan saat ada di lembaga pelatihan tersebut? Apakah itu sudah memenuhi kepuasan dari peserta didik atau karyawannya? Yang ketiga, jadwal pelatihan. Apakah jadwal dari lembaga pelatihan itu bisa menyesuaikan dengan kondisi para pekerja? Yang selanjutnya, media pelatihan. Media yang digunakan dalam lembaga pelatihan itu seperti apa? Itu bisa dijadikan acuan. Apakah itu sudah memenuhi persyaratan? Apakah itu sudah bisa diterima oleh para pekerja atau warga belajar? Yang selanjutnya, materi pelatihan. Materi apa saja yang diberikan oleh lembaga pelatihan? Apakah itu sudah sesuai dan apakah materi tersebut sudah disampaikan dengan baik, dan materi tersebut apakah sudah diaplikasikan oleh para karyawan untuk bekerja di perusahaannya masing-masing. Yang selanjutnya, pemberian pelatihan atau tugas. Karena di dalam suatu lembaga pelatihan akan ada suatu tugas untuk menentukan apakah karyawan tersebut atau warga belajar tersebut mengikuti pelatihan di lembaganya dengan baik atau tidak. Bisa melakukan dengan pretest, bisa dengan tes lisan, tes tulis, atau apapun tes yang bisa menguji kemampuan atau keterampilan mereka saat di lembaga pelatihan. 2. Evaluasi level 2. Evaluasi belajar atau learning. Kirkpatrick mengemukakan, learning can be defined as the extent to which participants change attitudes, improving knowledge, and increase skill as a result of attending the program. Dengan demikian, efektivitas pelatihan dalam level ini diukur dari dampaknya terhadap peserta. Apakah setelah pelatihan berakhir ada perubahan dari aspek pengetahuan, keterampilan, atau perilaku kerja ke arah yang lebih baik, sesuai tujuan yang diselenggarakannya. Pengukuran hasil belajar dapat dilakukan dengan membuat kelompok pembandingan. Sekelompok peserta yang telah diberikan pelatihan dievaluasi dan dibandingkan dengan kelompok pembanding, yakni kelompok peserta yang tidak diberikan pelatihan. Cara melakukan evaluasi pelatihan lainnya adalah dengan melakukan pretest dan post-test, yaitu peserta diberikan tes terlebih dahulu sebelum pelatihan dijalankan dan sesudah pelatihan dijalankan. Selanjutnya, pada evaluasi ini, program pelatihan akan menekankan perubahan sikap yang dilakukan oleh para pekerja yang akan meningkatkan mutu dan kualitas dari para pekerja tersebut. Oleh karena itu, pekerja harus mengalami perbandingan sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah melakukan pelatihan. Penilaian terhadap perubahan sikap sangat berpengaruh terhadap penilaian pada suatu pelatihan dalam pengukuran keberhasilan programnya. Maksudnya, setelah melakukan pelatihan, apakah si peserta mengalami perubahan dalam hidupnya? Pada level evaluasi ini, untuk mengetahui sejauh mana daya serap peserta program pelatihan pada materi pelatihan yang telah diberikan. Dan juga dapat mengetahui dampak dari program pelatihan yang diikuti para peserta dalam hal meningkatkan knowledge-nya, skill, dan attitude mengenai suatu hal yang dipelajari dalam pelatihannya tersebut. Yang ketiga, evaluasi level 3, tingkah laku atau behavior. Evaluasi training level 3 ini lebih memfokuskan pada evaluasi pelatihan karyawan dari aspek perubahan perilaku. Kalau pada level 2, evaluasi pelatihan hanya menekankan perubahan sikap internal. Pada level 3, evaluasi akan menilai apakah setelah mengikuti pelatihan peserta mengalami perubahan perilaku dan yang berdampak pada kinerja. Oleh karena itu, pada evaluasi pelatihan level ini disebut sebagai evaluasi terhadap outcome pelatihan. Pada evaluasi ini akan menentukan keberhasilan dari program pelatihan tersebut. Pelatihan yang baik akan mengubah sikap dan meningkatkan kualitas mutu dari para pekerja. Pada level ini diharapkan setelah mengikuti pelatihan terjadi perubahan tingkah laku peserta dalam melakukan pekerjaan, dan juga untuk mengetahui apakah pengetahuan, keahlian, dan sikap yang baru sebagai dampak dari program pelatihan benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan di dalam perilaku kerja sehari-hari dan berpengaruh secara signifikan terhadap
peningkatan kinerja di unit kerjanya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu evaluasi tahap 4 atau evaluasi hasil. Cara melakukan evaluasi pelatihan karyawan menjadi kegiatan yang strategik untuk menilai apakah suatu pelatihan berjalan sesuai dengan tujuan pelatihan yang dirancang sebelumnya. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Sasaran pelaksanaan program pelatihan adalah hasil yang nyata yang akan disumbangkan kepada para perusahaan sebagai pihak yang berkepentingan. Walaupun tidak memberikan hasil yang nyata bagi perusahaan dalam jangka pendek, bukan berarti program pelatihan tersebut tidak berhasil. Pada tahap ini akan terlihat jika pelatihan berhasil, maka akan sangat menguntungkan bagi para karyawan yang akan meningkatkan kinerja mereka. Namun jika kinerja dari para pekerja setelah mengikuti pelatihan kali ini masih sama saja seperti sebelumnya, mereka berarti bisa disebut kalau lembaga gagal meningkatkan kinerja para karyawannya. Terima kasih. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Oktavianto 2011 yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pelatihan bagi karyawan sangat penting untuk diterapkan dalam suatu instansi. Dengan adanya pelatihan, diharapkan karyawan akan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan teknologi, perubahan metode kerja, menuntut pula perubahan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin berkembang, maka pelatihan bagi karyawannya harus mendapatkan pelatihan yang sangat besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan pelatihan adalah mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja karyawan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Di samping itu, juga untuk menutup kesenjangan antara kemampuan kerja karyawan dengan tuntutan pekerjaan, sehingga akan tercapai suatu kondisi yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan.